Bab 73, Meningkatkan Basis Budidaya, Bagian 1. Jiang Aijian terkejut. Dia menatap Lu You dengan tidak percaya. Kakinya terasa lemah karena rasa bersalahnya membebani pikirannya. Setelah beberapa saat, dia terkekeh dan berkata, "Senior Ji, apa yang kamu bicarakan? Apakah kamu bercanda?" Lu You berkata perlahan, mengucapkan setiap kata dengan jelas, "Kamu dari istana." Dia berbicara dengan nada yang tidak menimbulkan argumen seolah-olah dia yakin akan hal itu. Jantung Jiang Aijian berdetak kencang. Dia memaksakan senyum di wajahnya saat dia berkata, "Bagaimana itu mungkin?" Lu You tidak mau repot-repot menjawab. Jiang Aijian pintar. Tidak perlu membuang kata-kata saat berbicara dengan seseorang yang pintar. Jiang Aijian telah mengetahui tentang rencana para bikhu dari kuil kekosongan besar. Dia tahu tentang upacara akbar. Dia juga tahu Suoping berasal dari istana. Yang terpenting, ketika dia naik kereta, dia mengatakan seseorang dari istana ada di sekitar. Siapa lagi yang begitu akrab dengan kejadian di altar suci? Siapa lagi yang tahu tentang skema istana? Lu You mengirim Ming Xin dengan Wizard sementara dia tetap tinggal. Elit dari istana juga tetap ada. Para elit tidak berani bertindak sembarangan karena identitas Lu You telah terungkap. Seseorang juga telah mengiriminya informasi tentang penjahat wanita, Zhao Yu. Yang terpenting, ketika Jiang Aijian mengetahui bahwa dia adalah penguasa Evil Sky Pavilion, dia benar-benar bingung karena rencananya terganggu, dan dia mulai panik. Semua tanda ini menunjukkan bahwa Jiang Aijian berasal dari istana. Aku selalu berterus terang dengan kata-kataku. Kamu pintar jadi kamu harus tahu apa yang aku maksud, kata Lu You dengan tenang. Jiang Aijian tetap diam. Keheningannya bisa dianggap sebagai pengakuannya. Berbelit-belit hanya akan membuang waktu semua orang. Dia menghela napas sebelum berkata, "Kamu sangat cerdik, Senior Ji." Lu You berdiri dengan tangan di belakang punggung, tetap diam. Jiang Aijian terus berkata, "Kamu hanya setengah benar, Senior tua. Memang, saya dari istana, tapi itu di masa lalu. Saya meninggalkan istana sejak lama. Ada terlalu banyak skema di istana, dan orang seperti saya tidak cocok untuk tempat dan kehidupan seperti itu." Dia menghela nafas lagi. Wajahnya yang biasa tersenyum telah diganti dengan ekspresi serius. Orang-orang dari istana sering bertengkar dan bersekongkol melawan satu sama lain, saling menipu. Senior, apakah kamu akan percaya padaku jika aku memberitahumu ini? Dia tidak berpikir penjahat tua itu akan mempercayai kata-katanya. Saya punya pikiran sendiri tentang ini, jawab Lu You dengan ambigu. Jiang Aijian menggelengkan kepalanya tanpa daya dan berkata, "Untuk masing-masing, kurasa. Aku suka dunia luar di mana aku bebas dan tidak terkekang. Namun, teman-temanku lebih suka tinggal di istana. Setiap kali kita bertemu untuk minum-minum, mereka akan membagikan apa yang mereka ketahui tentang istana dengan saya." Kata-kata Jiang Aijian masuk akal. Kalau tidak mungkin kultivator nakal seperti dia mengetahui rahasia rencana istana. Setelah beberapa saat, dia berkata dengan menyesal, "Aduh, sudah terlambat bagi beberapa teman saya untuk meninggalkan istana sekarang. Beberapa dari mereka bahkan telah meninggal." Lu You berkata, "Hidup mereka tidak ada hubungannya denganku." Jiang Aijian mengangguk. Memang benar. Hubungan manusia di istana sangat rumit dibandingkan dengan dunia luar. Dia menarik napas dalam-dalam sebelum bertanya dengan hati-hati, Senior, karena kamu tahu tentang identitas saya. Bisakah kita membatalkan perjanjian kita sebelumnya?" Jiang Aijian sangat mencintai hidupnya. Dia sangat berhati-hati ketika menanyakan pertanyaan ini karena dia tidak yakin apakah Lu You yang selalu tenang akan menyerangnya. Lu You menggelengkan kepalanya dan berkata dengan acuh tak acuh, "Kamu bisa mencoba." Jiang Aijian tidak bisa berkata-kata. "Kurasa aku tidak akan pernah bisa turun dari kapal bajak laut ini." Dia berkata, "Apakah saya akan aman jika orang mengetahui tentang ini?" Lu You berkata, "Saya tidak peduli tentang itu." Dalam hati, dia berpikir dalam hati, "Saya rasa tidak perlu mengkhawatirkan keselamatan Anda karena Anda sangat menghargai hidup Anda." Lu You menoleh ke Jiang Aijian dan berkata, "Selama kamu tidak bekerja melawan Evil Sky Pavilion, aku tidak akan mengganggu apapun yang kamu lakukan." Dia, secara alami, bersikap lunak terhadap mereka yang berbakat. Dia menambahkan, "Karena Anda berasal dari istana, saya yakin Anda memahami pavilion langit jahat dan cara kami bekerja." Jiang Aijian mengangguk.
Dia menghela nafas dan berkata, baik. Tentang pedang yang kau janjikan padaku, senior tua. Aku akan memberikannya padamu. Jiang Aijian memeluk pedangnya dan berkata, kalau begitu itu kesepakatan. Lu Yao mengangguk puas. Dia menjentikan lengan bajunya dengan ringan sebelum tunggangannya, Bei An, bergegas ke depan. Sebelum dia melompat ke punggung Bei An, dia berkata, aku tidak peduli dengan urusan istana, tapi lebih baik mereka tidak menyeret Evil Sky Pavilion ke dalam skema dan perseteruan mereka. Yuan kecil menarik wajah Jiang Aijian sebelum dia melompat ke Bei An juga. Jiang Aijian menangkupkan kedua tangannya dan tidak berkata apa-apa lagi. Bei An naik ke udara sebelum bergegas menuju pavilion langit jahat. Begitu Lu Yao pergi, Jiang Aijian merosot ke tanah. Dia benar-benar terkejut penjahat tua itu tidak mendesaknya tentang masalah di istana. Ini bagus. Bagaimanapun, ada banyak hal tentang istana yang tidak berani dia suarakan. Saat Bei An melakukan perjalanan melintasi langit, Lu Yao memeriksa dashboard sistem. Poin pahala sekarang di 5010. Dia hanya mendapatkan 500 poin prestasi ketika dia mendapatkan seorang informan. Terlepas dari itu, dia pikir itu bagus. Seseorang seperti Jiang Aijian hanya cocok untuk diajak bekerja sama, dia tidak cocok menjadi bawahan. Yuan Er kecil bertanya dengan suara kecil, Guru, apakah kita tidak akan pergi ke ibu kota ilahi? Lu Yao menegurnya dengan lembut, gadis kecil, yang kamu pikirkan hanyalah bermain. Yuan Er kecil cemberut dan berkata, Tuan, kita seharusnya tidak mempercayai Jiang Aijian. Aku tahu. Yuan Er kecil terus berkata, dia telah bekerja untuk istana. Mengapa dia menjadi informanmu? Cukup. Lu Yao mengetukkan buku jarinya di kepala Yuan kecil. Namun, dalam hati dia senang bahwa dia memikirkan hal-hal seperti itu. Ini jauh lebih baik dari sebelumnya. Sedangkan di markas Tiger Ridge, orang yang duduk di atas tahta bukanlah Raja Jahat Zhu Honggong, yang namanya membangkitkan rasa takut, tetapi kepala sekte Darknet, Wuya. Kakak ketujuh, jaringan informasi Anda mencakup tanah, dan informasi Anda selalu dapat diandalkan. Namun, bukankah menurut Anda ada yang salah tentang informasi mengenai insiden di altar suci? Kongshuan dari kuil kekosongan besar adalah hanya alam kesengsaraan dewa baru lahir 4 daun. Apakah dia benar-benar mampu membawa Xiaoyu pergi dengan begitu banyak orang dari jalan mulia dan jahat di sekitar? Saya merasa tidak mungkin, kata Zhu Honggong. Si Wuya berkata dengan acuh tak acuh, Kongshuan tidak membawa pergi Xiaoyu. Dia dibunuh oleh seorang biksu senior Buddha. Kongshuan sudah mati? Tidak mungkin. Zhu Honggong berseru kaget. Informan saya selalu dapat dipercaya. Keledai botak dari kuil kekosongan besar mengaktifkan Brahman Lullaby, menghalangi anak buah saya untuk maju, jadi mereka hanya bisa mengamati dari jauh. Namun, berdasarkan apa yang mereka lihat, tidak ada keraguan bahwa hanya satu biksu Buddha senior mampu memasang segel tangan untuk roda Fajra Agung. Betapa ironisnya Kongshuan dibunuh oleh salah satu dari jenisnya sendiri. Zhu Honggong menggaruk kepalanya. Saat keduanya melanjutkan diskusi mereka, seorang kultivator bergegas masuk dan berlutut sebelum dia berkata, melapor ke Master Kultus. Sword Freak Chen Wenjie telah dibunuh oleh senior Sword Devil. Baik. Si Wuya sepertinya tidak terkejut, tapi Zhu Honggong tertegun. Cult Master, saya punya laporan lain. Berbicara. Ren Buping, tuan dari guru kuil iblis, telah keluar dari pengasingan. Si Wuya segera berdiri. Terobosan? Saya tidak tahu. Apakah kuil Vian bergerak? Tidak untuk sekarang. Beritahu aku segera jika mereka sedang bergerak. Dimengerti.